Halo teman-teman membara, perkenalkan kembali nama aku David Kristianta yang pada kesempatan kali ini akan membersamai teman-teman dalam mentoring modul muskuloskeletal untuk topik praktikum histologi dan juga patologi anatomi sistem muskuloskeletal. Nah, ini merupakan mentoring yang bertujuan untuk membantu teman-teman dalam mempersiapkan diri untuk ujian integrasi sekaligus mereview materi yang sudah disampaikan sebelumnya, di mana diharapkan melalui pembahasan dan juga mentoring pada kesempatan kali ini, teman-teman bisa belajar bagaimana struktur histologi normal pada sistem muskuloskeletal, kemudian dengan pemahaman struktur histologi normal tersebut dapat teman-teman terapkan dan juga aplikasikan ketika membandingkannya dengan struktur-struktur yang abnormal atau kondisi kelainan melalui gambaran histopatologi anatomi. Baik, tanpa program lama, kita akan masuk ke pembahasan sesi pertama, yaitu berkaitan dengan histologi sistem muskuloskeletal. Baik, untuk yang pertama kita akan membahas histologi sistem muskuloskeletal, di mana kita ketahui bersama bahwa histologi sistem muskuloskeletal yang akan kita lihat di sini adalah ada struktur otot rangka, tulang, dan juga tulang rawan. Kita akan langsung masuk ke pembahasan yang pertama berkaitan dengan otot. Otot, apa sih definisinya? Otot dapat didefinisikan sebagai kumpulan fasciculus ataupun kumpulan berkas otot ataupun kumpulan muscle bundle yang dibungkus oleh jaringan ikat kolagen. Nah, berdasarkan definisi tadi, kita dapat melihat di sini bahwa ada beberapa struktur, ya, teman-teman. Ada struktur yang dinamakan sebagai jaringan ikat kolagen. Nah, jaringan ikat kolagen, struktur yang menjadi pelindung daripada serat otot rangka, itu dapat kita bedakan menjadi tiga bagian. Yang paling luar yang membungkus satu otot rangka itu kita katakan sebagai epimisium. Nah, ini adalah struktur yang dikatakan sebagai epimisium. Perluasan daripada epimisium yang masuk ke dalam otot rangka itu adalah perimisium. Ini perimisium. Nah, ini adalah sebuah struktur ya. Ini struktur-struktur seperti ini adalah struktur yang kita katakan sebagai fasciculus ataupun muscle bundle. Sekali lagi, ini adalah struktur fasciculus ataupun muscle bundle, yang mana tadi fasciculus atau muscle bundle ini teman-teman itu dibentuk oleh kumpulan serat otot. Nah, ini adalah serat otot. Ya, struktur yang ada di dalamnya ini merupakan struktur serat otot. Ini tadi aku katakan sebagai struktur muscle bundle atau fasciculus, yang mana fasciculus tersebut akan diisi oleh serat otot rangka. Ini adalah serat otot rangka, ini serat otot rangka, serat otot rangka. Demikian pula yang lain ini adalah struktur fasciculus, ini juga struktur fasciculus, di mana kita dapat melihat pada struktur-struktur fasciculus tersebut ditemukan serat otot rangka. Nah, serat otot rangka ini sendiri teman-teman dilindungi struktur paling luarnya oleh endomisium. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa jaringan ikat yang tadi melindungi serat otot rangka yang paling luar dinamakan sebagai epimisium, perluasannya ke dalam yang berada di antara fasciculus-fasciculus otot itu dinamakan sebagai perimisium, dan yang terdapat di dalam fasciculus ada struktur serat otot rangka dilindungi oleh endomisium. Nah, kemudian struktur berikutnya akan kita identifikasi adalah inti serat otot rangka. Yang mana inti serat otot rangka? Bersama kita lihat, oke. Nah, bersama kita lihat pada bagian yang berada di tepi-tepi ini adalah inti serat otot rangka yang dapat kita lihat dengan warna yang berbeda. Dan di luar itu kita juga dapat melihat ada satu struktur tambahan yang dikatakan sebagai pembuluh darah, sekalipun tidak ada ditilik, ini sebagai trivia untuk teman-teman menambah pengetahuan. Ya, ini kalau kita lihat struktur daripada pembuluh darah, di dalamnya ada sel eritrosit ya teman-teman yang dapat kita lihat ini berwarna merah eosinofilia. Nah, itu tadi adalah introduksi berkaitan dengan serat otot rangka dan berbagai struktur yang dapat teman-teman identifikasi di dalamnya. Nah, kemudian apabila kita memperbesar struktur daripada serat otot rangka, kita masih dapat mengidentifikasi berbagai struktur di dalamnya. Nah, mari kita identifikasi bersama. Ya, ini ada bagian daripada jaringan ikat kolagen yang dapat kita lihat bersama-sama, ya di mana ini merupakan struktur daripada si perimisium. Kenapa ini dikatakan sebagai perimisium? Karena kita ketahui bahwa ini adalah
Fasikulus-fasikulus otot ya apabila kita lihat dari luar. Kalau kita lihat dari perbesaran yang lebih kecil, tanpa di zoom, kita dapat melihat bahwa ini merupakan struktur fasikulus otot, satu fasikulus otot. Dan dia dilindungi oleh struktur luarnya yang merupakan jaringan perluasan jaringan ikat kolagen, yaitu berupa perimisium. Nah, kemudian sesudah perimisium, tadi kita lihat bahwa fasikulus otot rangka ini tersusun atas serat-serat otot rangka. Ini dikatakan sebagai serat otot rangka, serat otot rangka, serat otot rangka, serat otot rangka, serat otot rangka. Nah, serat otot rangka seperti kita ketahui tadi dilindungi oleh struktur yang dikatakan sebagai endomisium. Ya. Nah, kemudian kita juga dapat melihat ada inti sel otot rangka yang umumnya berada di bagian perifer atau berada di bagian tepi. Ya. Nah, kemudian kalau kita perhatikan lebih dalam bahwa pada struktur serat otot rangka ada struktur lain yang bisa kita identifikasi bersama. Struktur apakah itu? Di mana dalam satu serat otot rangka yang tadi dilapisi oleh endomisium, kita melihat ada struktur seperti garis-garis ini ya, teman-teman. Garis-garis yang berwarna merah. Nah, itu dikatakan sebagai miofibril ya. Jadi itu adalah sitoplasma daripada serat otot rangka yang berbintik-bintik merah atau pink, itu dinamakan sebagai miofibril. Nah, itu tersusun atas apa? Miofibril ini tersusun atas miofilamen, yang mana miofilamen tersusun atas aktin dan miosin. Makanya memberikan gambaran yang demikian. Yang memberikan nanti gambaran berstriata atau gambaran lurik sebenarnya. Nah, kemudian kalau kita lihat bahwa struktur serat otot rangka, struktur miofibrilnya ini ternyata memberikan gambaran seperti pematang sawah, sehingga disebut sebagai ladang Cohnheim. Ya, ini ladang Cohnheim yang merupakan struktur daripada miofibril pada serat otot rangka yang tampak seperti pematang sawah. Nah, kemudian setelah dilakukan penelitian lebih lanjut, ternyata ladang Cohnheim ini tidak memiliki fungsi tertentu. Selanjutnya kita akan melihat bagaimana gambaran serat otot rangka, yang mana serat otot rangka ini dibikin dalam potongan yang memanjang. Nah, kita dapat melihat di sini ada berbagai struktur. Nah, tadi ini kita dapat melihat potongan memanjang daripada serat otot rangka, ada struktur sel yang dapat kita identifikasi bersama. Struktur sel apakah itu? Ya, kita dapat melihat pada perbesaran gambar yang demikian. Nah, ini ada beberapa sel yang dapat teman-teman identifikasi. Ada sel yang berada di pinggir. Ya, ini ada sel yang berada di pinggir dalam jumlah banyak atau multiple dengan gambaran cembung ke dalam. Ya, ini sel-sel yang berada di pinggir dengan gambaran sel-sel yang berada di pinggir dengan jumlah banyak dan juga cembung ke dalam. Ini merupakan inti sel pada otot rangka. Ya, yang harus kita ketahui bersama bahwa ini adalah struktur membran daripada si serat otot rangka, atau membrannya kita katakan sebagai sarkolema. Ya, jadi ini adalah inti serat otot rangka yang tadi kita lihat berada pada sisi perifer. Kemudian ini adalah sarkolema ataupun membran daripada otot rangka. Nah, kemudian struktur lain yang dapat kita identifikasi selain daripada inti sel, ada juga sel-sel yang bentuknya menghadap keluar. Ini cembung keluar, agaknya posisinya itu adalah di luar daripada si sarkolema ataupun di luar daripada si membran sel otot rangka. Agaknya, akan tetapi strukturnya sebenarnya masih menyatu di dalam membran. Nah, ini ada dua kemungkinan sel. Kemungkinan yang paling pertama, dia merupakan sel fibroblast. Yang mana sel fibroblast kita ketahui berperan dalam membentuk serat kolagen. Bisa juga gambaran lainnya dia adalah uh, yang kita katakan sebagai sel satelit. Nah, sel satelit itu memiliki fungsi dalam regenerasi dan juga diferensiasi daripada mioblas. Kita ketahui bersama bahwa otot rangka itu merupakan otot yang regenerasinya cukup terbatas ya teman-teman. Dan apabila rusak, kemudian sel satelit ini akan teraktivasi. Bagaimana membedakan antara inti sel daripada serat otot rangka dan juga sel satelit ataupun fibroblas? Lihat dari kecembungannya. Kalau dia memang cembung ke dalam, tentu itu adalah inti sel serat otot rangka. Sedangkan apabila dia cembung keluar, ada dua kemungkinan, tadi fibroblast ataupun sel satelit. Itu struktur yang pertama yang dapat kita identifikasi bersama.
Kemudian kita ketahui di sini dia adalah merupakan bagian daripada sitoplasma serat otot rangka. Penggabungan antara sitoplasma serat otot rangka itu kita katakan sebagai sinsitium. Ini adalah penggabungan-penggabungan yang terjadi di antara satu serat-serat yang terdapat pada otot rangka itu kita katakan sebagai sinsitium. Sebenarnya sinsitium itu gambarnya seperti apa sih kalau kita punya benang ya kemudian andai kata kita punya tali atau anyaman ya atau ya struktur tertentu. Nah, ini yang dikatakan sebagai sinsitium itu ini yang merupakan titik pertemuan-titik pertemuan. Ini karena jumlahnya sangat banyak kita tidak bisa melihat. Ingat, yang bergabung, yang fusi itu adalah sitoplasmanya, ya. Sitoplasma dan bukan intinya. Jadi ini bagian sitoplasma dari selnya yang membentuk sinsitium. Intinya tetap terpisah pada bagian perifer-perifernya. Ini inti-inti, kemudian itu struktur yang dikatakan sebagai sinsitium. Nah, kemudian di sini kita dapat melihat bahwa ada gambaran lurik, ya, gambaran berstriata yang dapat kita temukan pada eh, otot rangka. Nah, itu dibentuk oleh dua buah komponen, ada komponen pita A dan pita I. Pita A itu pita anisotrop, pita I itu pita isotrop. Sesuai dengan penamaannya, iso artinya sama. Oleh karena itu, ya, ada pita anisotrop dan juga pita isotrop. Pita anisotrop itu adalah pita yang berwarna gelap. Ini adalah pita anisotrop ya, teman-teman. Ini anisotrop, kemudian ini juga anisotrop, ya. Ini anisotrop juga, ya. Ini anisotrop. Nah, oke, itu adalah gambaran pita anisotrop. Sedangkan di sisi lainnya ini adalah pita yang I, pita isotrop. Ya. Anisotrop itu identik dengan pita yang berwarna gelap. Sedangkan kalau yang I, dia adalah identik dengan pita yang berwarna terang. Nah, tadi seperti yang sempat aku singgung bahwa iso artinya sama. Isotrop kenapa dia warnanya lebih terang? Dia warnanya lebih putih. Kenapa demikian? Karena dia struktur penyusunnya cenderung iso, dalam artian cenderung sama, sehingga memberikan gambaran yang terang. Ya, utamanya adalah struktur yang kita ketahui sebagai aktin. Sedangkan kalau misalkan pita A yang anisotrop yang gelap itu dia tidak iso, tidak sama, tidak hanya satu komponen. Dalam artian ada beberapa komponen, itu bisa jadi dia adalah aktin dan juga miosin yang saling beroverlap sehingga berwarna gelap. Kemudian struktur khas lain yang dapat kita identifikasi pada gambar ini, mari kita lihat ya sebentar. Oke, ini sudah ya pita A, pita I, dan juga sarkolema. Tadi sudah kita identifikasi semua struktur yang terdapat pada tilik yang ada di sebelah kiri gambar. Kemudian apabila kita melihat, oke, nampaknya ini pengulangan ya. Oke, kita next ke gambaran berikutnya. Nah, tadi kita sudah melihat bahwa pada gambar yang ada di sebelah kanan kita, ya teman-teman ya, ini adalah inti selnya yang dia memberikan gambaran umumnya cembung ke dalam. Ya, ini gambaran cembung ke dalam, ini adalah inti sel, ini inti sel, ini inti sel, ini inti sel. Ini aku rasa ini lebih mengarah kepada sel-sel satelit ya, karena dia bentuknya cembung keluar. Nah, kemudian tadi kita pegang bahwa pita A itu merupakan pita yang berwarna gelap ya. Oke, mungkin ini kurang terlihat ya. Pita A yang berwarna gelap, sedangkan pita I yang berwarna terang. Nah, kemudian struktur lain yang harus kita perhatikan bahwa ini tadi kan adalah gambaran pita A ya teman-teman ya, anisotrop yang berwarna gelap. Nah, di antara pita A tersebut ada sebuah garis ya yang sudah kita pelajari bersama. Ada garis yang kita sebut sebagai garis H. Ini sebenarnya nanti kalau kita lihat itu seperti ada sebuah garis. Itu dikatakan sebagai garis H yang terdapat pada pita A anisotrop. Jadi ingat A itu pasangannya sama H, sedangkan pita I yang terang ini ada garis yang lurusnya yang bisa teman-teman lihat dengan sangat jelas, itu dia adalah garis Z. Aku ulangi bahwa pita A yang anisotrop itu sendiri teman-teman memiliki struktur garis di tengah-tengahnya, yaitu garis H, sedangkan kalau pita I memiliki struktur garis di tengahnya yaitu garis Z. Ya. Kemudian kita dapat mengidentifikasi bahwa antara garis Z yang terdapat pada pita eh, garis Z yang terdapat pada pita isotrop yang satu dengan garis Z lain yang dapat kita identifikasi pada pita I lainnya, ya, jadi antara dua jarak ini itu akan membentuk suatu struktur yang kita katakan sebagai sarkomer yang merupakan unit kontraksi terkecil pada serat otot rangka. Nah, itu ya teman-teman ya, yang harus dipegang bahwa sarkomer itu terbentuk antara dua buah garis Z
yang itu merupakan unit kontraksi terkecil pada serat otot rangka. Nah, kemudian kita sudah selesai membahas berkaitan dengan serat otot rangka. Pembahasan berikutnya kita akan membahas berkaitan dengan tulang. Nah, tulang, secara khusus tulang rawan, itu ada 3 jenis, teman-teman. Ada hialin, elastin, dan juga cartilaginous. Nah, hialin dan juga elastin ini yang umum ditemukan, yaitu komponen selulernya lebih baik dibandingkan serat. Kita ingat bahwa komponen penyusun tulang itu ada komponen seluler, kemudian ada komponen serat, ya, dan juga ada komponen zat amorf lainnya, ya, termasuk nanti yang menyusun matriks ekstraseluler. Nah, ini tulang rawan, ada tulang rawan hialin, elastin, dan juga cartilaginous, ya. Ini adalah sumbernya dari mana, ini dapat teman-teman lihat, ya, gambaran sediaannya berasal dari apa. Nah, kita akan identifikasi satu persatu dari tulang rawan hialin. Nah, ini tulang rawan hialin, umumnya kita temukan di mana? Kita dapat temukan di trakea, bronkus, ataupun kita temukan di wilayah persendian. Bisa ditemukan di trakea, bronkus, ataupun persendian. Nah, yang khas adalah bahwa tadi tulang rawan hialin, ingat teman-teman bahwa dia memiliki banyak struktur seluler dibandingkan seratnya. Jadi komponen selnya sangat-sangat dominan. Nah, di sini kita dapat mengidentifikasi ada beberapa struktur yang sangat-sangat khas pada tulang rawan. Ya, kalau kita lihat bersama-sama teman-teman pada struktur tulang rawan, ini ada struktur. Oke, sebentar. Ya, ini ada struktur yang membentuk seperti batang-batang ini yang dikatakan sebagai batang tulang rawan. Dengan jelas kita dapat melihat bahwa ini adalah komponen seluler, seluler, seluler. Ini seluler, seluler, seluler. Lebih banyak komponen sel daripada komponen lain, yaitu komponen serat di antaranya. Ya, ini yang di belakangnya yang berwarna pink lebih muda itu adalah komponen serat. Ini adalah batang tulang rawan. Kemudian karena ini berada di trakea, maka kita dapat menemukan struktur epitel. Epitel apa ini? Epitel bertingkat bersilia dengan sel goblet. Goblet ya, teman-teman. Ini sekedar mereview apa yang sudah kita pelajari pada modul IBD. Nah, ada beberapa penampakan yang khas yang dapat kita temukan pada tulang rawan hialin ini. Tadi selain kita dapat melihat bahwa dia memiliki yang pertama, dia punya morfologi seluler yang lebih banyak daripada morfologi serat ataupun matriks ekstraselulernya. Tadi selnya lebih banyak daripada si matriks ekstraseluler. Ini sel lebih banyak daripada si matriks ekstraseluler. Nah, kemudian ada lapisan yang menyelimuti yang kedua. Lapisan yang menyelimuti antara si tulang rawan hialin. Ini dikatakan sebagai perikondrium. Nah, perikondrium ini strukturnya sangat banyak dan nanti akan kita perdalam. Bisa berupa fibroblast, kolagen, kemudian juga bisa sel-sel kondrogenik yang nanti akan membentuk matriks dan juga akan membentuk struktur daripada tulang itu sendiri. Kemudian yang ketiga kita dapat melihat pada tulang rawan hialin, seratnya halus ya. Ini seratnya halus. Halus dalam artian hampir kita tidak bisa melihat ada struktur serat yang berupa benang-benang. Nanti kalau kita bandingkan pada tulang rawan elastin, struktur seratnya agak kasar sehingga kita bisa lihat. Yang ketiga, tadi sudah ya teman-teman dibungkus oleh perikondrium. Ya, itu adalah beberapa struktur-struktur yang khas yang dapat kita lihat pada tulang rawan hialin. Nah, yang harus juga kita perhatikan bahwa pada tulang rawan hialin ini dia memiliki indeks bias matriks yang sama di bawah mikroskop cahaya, sehingga apa mungkin kita agak kesulitan untuk dapat melihat struktur matriks ekstraseluler pada gambaran yang cukup makro demikian. Ya, jadi itu yang menjadi penanda yang harus kita perhatikan juga. Nah, tadi kita sudah mengidentifikasi ini yang tulang rawan hialin, ada 3 strukturnya sudah kita lihat. Kemudian berikutnya, nah di sini kita dapat melihat dengan lebih jelas struktur daripada tulang rawan hialin yang akan kita identifikasi satu persatu. Nah, tadi seperti aku sampaikan bahwa tulang rawan hialin itu punya struktur di luarnya itu berupa perikondrium. Nah, teman-teman, perikondrium ini dia berisi sel-sel kondrogenik dalam artian sel-sel yang akan berperan untuk menghasilkan seperti kondroblas, kondrosit, dan lain-lainnya yang berperan dalam sel itu sendiri. Nah, kemudian pada wilayah perikondrium ini kita juga dapat menemukan berbagai struktur daripada serat-serat ya teman-teman ya. Ini kita dapat menemukan struktur yang kita lihat seperti serat-serat ini ya, serat-serat, kemudian kita menemukan ada struktur-struktur sel-sel yang berada di luar di perikondrium. Ini umumnya dia merupakan fibroblast, sel-sel fibroblast.
Kemudian kalau kita sudah beralih ke yang lebih dalam, ini kan pada bagian luar ya teman-teman ya, kita bisa katakan itu pada berada bagian luar. Kemudian kalau kita temukan pada bagian yang sudah lebih dalam, ini kita dapat identifikasi sebagai bukan fibroblast lagi, melainkan sebagai sel-sel kondrogenik. Jadi sel-sel yang nantinya itu akan dipersiapkan untuk menjadi bentuk sel-sel tulang ya. Secara khusus di sini adalah tulang rawan hialin. Nah, ini kita sudah lihat dan juga sudah kita identifikasi bersama strukturnya tadi fibroblast dan juga seratnya. Kemudian di sini kita dapat menemukan ada struktur sel yang dikatakan sebagai struktur sel kondroblast. Ya, ini struktur sel kondroblast yang dapat kita identifikasi bersama. Ini kondroblast, ini kondroblast, ini kondroblast, kondroblast. Nah, kondroblast ini teman-teman, dia ciri khasnya adalah dia selnya gemuk, berdiri sendiri, dan juga dia berada di tepi perikondrium. Kita lihat tadi, ini bagian atas ini adalah perikondrium. Nah, tujuannya apa sih fungsi daripada sel kondroblast ini? Yang pertama, dia nanti akan berperan untuk sintesis matriks ekstraseluler. Kemudian dia juga yang kedua akan menghasilkan materi amorf, yaitu kolagen tipe 2. Nah, kita akan dapat melihat di sini bahwa kondroblast kemudian dia akan, tadi salah satu fungsi adalah untuk mensintesis matriks ekstraseluler. Nah, jadi kondroblast ini sendiri teman-teman dia nanti akan terus-menerus mengalami pembelahan sehingga dia makin ke bawah, makin berada di tengah, membentuk struktur yang dikatakan sebagai kondrosit. Ini tadi kondroblast berada di bagian sisi dekat dengan perikondrium. Kemudian di sini dia adalah sel-sel kondrosit. Ini adalah sel-sel kondrosit, sel-sel kondrosit, sel-sel kondrosit yang sudah berada di tengah. Nah, sel kondrosit ini terus-menerus mengalami pembelahan. Awalnya cuma satu jadi dua, dua kemudian jadi empat. Ya, mungkin kita nggak bisa lihat di sini ya. Ini kemudian jadi tiga ya teman-teman ya. Bersama-sama, ya ini kemudian juga jadi tiga, ini jadi empat. Ya, oke, nah dia terus-menerus mengalami pembelahan. Nah, sayangnya ketika terus-menerus mengalami pembelahan, ternyata si kondroblast ini di saat yang bersamaan juga mensekresikan ataupun mensintesis matriks ekstraseluler, sehingga lama-kelamaan dia menjadi matriks yang padat. Oleh karena itu apa? Sel-sel kondrosit ini tidak bisa untuk berpisah. Sel-sel kondrosit ini tidak dapat untuk lepas satu dengan yang lain. Pada akhirnya apa? Mereka akan tidak bisa saling berjauhan dan akan saling melekat membentuk sekumpulan sel yang dikatakan sebagai sel nest atau sel isogen ataupun sel sarang ya teman-teman. Ini dikatakan sebagai sel nest atau sel isogen apabila dia sudah membentuk struktur yang lebih dari satu kondrosit bersama-sama disatukan ya. Kemudian kita dapat melihat bahwa lama kelamaan dia makin lama makin ke tengah ya, dia akan menempati struktur yang dikatakan sebagai matriks teritorium. Nah, ini adalah matriks teritorium yang berwarna ungu yang lebih tua. Ini adalah struktur matriks teritorium. Sedangkan di luar daripada matriks teritorium yang ini adalah matriks interteritorium. Ini matriks interteritorium, matriks interteritorium, matriks interteritorium. Sedangkan ini adalah matriks teritorium. Nah, kenapa sih matriks teritorium itu warnanya lebih gelap? Kenapa? Karena dia memiliki banyak struktur kondroitin sulfat dan lebih sedikit serat. Sedangkan yang matriks yang interteritorium, dia kondroitin sulfatnya lebih sedikit dan juga lebih banyak gambaran daripada saraf-sarafnya itu sendiri. Nah, ini sesuai dengan apa? Sesuai dengan ada teori yang dikatakan sebagai aspes passerum. Ya, aspes passerum ini sebenarnya menggambarkan bagaimana sih pematangan dari kondroblast, kemudian yang mana dia mensintesis matriks ekstraseluler, yang di saat yang bersamaan menyebabkan maturasi, jadi kondroblastnya berubah jadi kondrosit, kemudian kondrositnya ternyata terperangkap, sehingga tidak bisa kemana-mana dan membentuk sel nest ataupun sel isogen tadi. Ini adalah gambaran daripada hialin cartilago, ya, aspes passerum. Nah, kemudian struktur lain yang dapat kita lihat dan juga perhatikan, tadi kita sedikit review saja, ini ada fibroblast, kemudian ada serat-serat di luarnya, jaringan ikat ya. Kemudian kita dapat melihat ada struktur-struktur kondroblast ya di luarnya. Kemudian kalau sudah terjebak di dalamnya ini dikatakan sebagai kondrosit ya. Kondroblast dia kecil, lonjong, kemudian dia berada di dekat perikondrium, kemudian ada kondrosit, ada matriks teritorium, sedangkan di luar ini adalah matriks interteritorium. Ya. Oke, mungkin kita akan lanjutkan ke gambaran berikutnya. Nah, ini juga sama ya teman-teman ya, gambaran yang mungkin lebih jelas adalah sel-sel kondrosit yang terjebak dalam matriks teritorium.
Kemudian di luar itu ada matriks interteritorium. Ya, ini mungkin struktur-struktur yang dapat kita identifikasi dengan jelas. Kemudian sesudah tulang rawan hialin, kita berikutnya akan memasuki tulang rawan berikutnya, yaitu tulang rawan elastin. Nah, tulang rawan elastin ini memiliki struktur yang khas ya. Tadi saya sempat aku sampaikan bahwa antara hialin sama elastin itu sebenarnya sama aja, struktur selnya banyak ya. Akan tapi membedakan apa? Kalau elastin sesuai dengan namanya, dia banyak serat elastin, sedangkan kalau hialin dia banyak serat kolagen. Itu yang mungkin perlu kita perhatikan. Kemudian pada serat elastin, struktur selnya nanti akan kita perhatikan bahwa struktur selnya ternyata dia lebih ukurannya lebih kecil dan padat dibandingkan yang dapat kita temukan pada tulang rawan elastin, tulang rawan hialin. Yang di sebelah kanan atas ini hialin, yang di sebelah kiri ini elastin. Nah, eh, dengan dengan pewarnaan HE ini tidak dapat membedakan dengan jelas. Oleh karena itu digunakan pulasan lain ataupun pewarnaan lain yang dikatakan sebagai pulasan Orselli. Nah, tulang rawan hialin tadi mungkin kita dapat temukan pada struktur trakea dan juga persendian, sedangkan kalau misalnya tulang rawan elastin dapat kita temukan pada daun telinga maupun dapat kita temukan pada epiglotis. Nah, ini adalah gambarannya. Kemudian ini sama ya teman-teman, ada balok tulang rawan dan juga ada perikondrium di sisinya. Kita identifikasi bersama pada gambaran yang ada di sebelah kanan ini. Ya, ini di bagian luarnya ini adalah perikondrium ya teman-teman. Ini perikondriumnya. Kemudian ini adalah si balok tulang rawan. Ya, ini balok tulang rawannya. Ini juga balok tulang rawan dan di bagian bawahnya itu adalah perikondrium. Nah, struktur yang dapat kita identifikasi berikutnya adalah dia juga punya sel-sel yang dikatakan sebagai sel-sel kondroblas ya. Ya, dia memiliki sel-sel yang dikatakan sebagai sel-sel kondroblas yang berada di sini. Nanti dia akan membentuk kondrosit yang akan berperan dalam proses yang sama seperti tadi yang terdapat pada tulang rawan hialin. Yang mau aku highlight di sini adalah bagaimana sih cara kita untuk membedakan struktur daripada tulang rawan elastin dan juga tulang rawan hialin. Nah, kalau tulang rawan hialin dan elastin bisa dilihat dari matriksnya. Kalau yang hialin, tadi strukturnya adalah dia terlihat lebih mengkilap ya teman-teman. Lebih mengkilap dan juga halus, sedangkan kalau misalnya yang elastin, itu strukturnya lebih kasar. Ada gambaran rambut-rambut halus di dalamnya. Kemudian sel-selnya juga berbeda. Kalau misalkan sel-sel yang dapat kita temukan pada tulang rawan hialin, tadi strukturnya apa sih? Ukurannya kecil, jaraknya tidak terlalu dekat. Tapi kalau di sini kita dapat melihat bahwa sel-selnya berukuran besar dan juga berada di jarak yang dekat. Dan yang ketiga, sel-sel isogennya akan kita lihat lebih banyak pada sel-sel isogennya itu pada yang hialin dibandingkan dengan yang elastin. Nah, itu adalah gambaran yang dapat kita temukan pada tulang rawan elastik. Ingat aja, pokoknya kalau andai kata struktur eh, struktur seratnya sudah terlihat dengan sangat jelas, itu umumnya adalah tulang rawan elastik. Sedangkan kalau misalnya tulang rawan hialin, sebenarnya struktur seratnya tidak dapat terlihat dengan begitu jelas. Ya, kemudian kita lihat pada struktur berikutnya ada tulang rawan fibrokartilago yang merupakan tulang rawan yang ketiga. Dapat kita temukan di mana? Dapat kita temukan di vertebra, secara khusus di diskus intervertebralis, ataupun dapat kita temukan juga pada simfisis pubis. Nah, ini seperti kita ketahui bersama bahwa pada tulang vertebra itu ada diskus intervertebralis dan ada struktur yang di tengah yang khas yaitu adalah nucleus pulposus. Nah, nucleus pulposus ini dia terletak di tengah, kemudian ada tidak ada struktur perikondrium seperti yang tadi kita temukan ya teman-teman yang berada di bagian atas bawah tidak ada struktur perikondrium. Tapi kita dapat menemukan ada struktur fibrokartilago yang senantiasa mengitari daripada si nucleus pulposus itu sendiri. Itu adalah fibrokartilago ya, ini fibrokartilago yang dia dapat memanjang dan juga dapat memendek ya, dia dikatakan cukup elastis sebenarnya. Strukturnya kadang kan agak fibros dan juga cartilage ya, penggabungan kedua hal tersebut. Kemudian dapat kita perhatikan juga pada gambar yang ada di sebelah kanan. Ini adalah gambaran sel-sel tulang rawan yang dapat kita temukan pada fibrokartilago. Ini adalah gambaran sel-sel tulang rawan, kemudian dia berada di serat kolagen. Ini sel-sel tulang rawan. Nah, sel-sel tulang rawan dan juga serat kolagen ini seakan-akan berbaris, apa namanya, memberikan gambaran seperti ikan berbaris. Nah, ini adalah apa yang dikatakan oleh guru-guru kita ya, seakan-akan ini seperti gambaran ikan yang berbaris. Ini adalah gambaran tulang rawan fibrokartilago.
Nah, kemudian berikutnya kita masuk ke tulang. Ya, tulang seperti yang kita ketahui ada tulang panjang dan juga ada tulang pipih ataupun tulang pendek ya. Tulang panjang atau dikatakan sebagai tulang pipa atau dikatakan sebagai tulang kompak, ya itu dapat kita temukan pada beberapa struktur seperti femur, tibia, fibula. Sedangkan kalau tulang yang pipih, pejal, cancellous pons itu sama aja dapat kita temukan pada tulang tengkorak, iga, dan juga sternum. Nah, struktur yang khas yang dapat kita perhatikan bahwa ternyata pada tulang itu struktur yang berada di bagian luar itu adalah korteks yang cukup keras, sedangkan di bagian tengahnya kita dapat menemukan ada rongga medula yang diisi oleh sumsum tulang. Jadi ini bagian luarnya dia merupakan struktur tulang yang kompak ya, sedangkan pada bagian tengah-tengahnya dia merupakan struktur yang spongy. Ya, jadi ini kalau misalnya tulang tengkorak, kemudian kita potong secara melintang, kita akan melihat gambarannya itu seperti sarang tawon, ya. Jadi ada trabekula tulangnya. Nah, ini adalah gambaran, uh, ini gambaran trabekula tulangnya ya, teman-teman ya. Trabekula tulang pada tulang tengkorak yang merupakan tulang pendek. Nah, kemudian mungkin kita langsung identifikasi saja yang pertama pada struktur tulang panjang. Ya, pada struktur tulang panjang ada beberapa hal yang bisa kita identifikasi. Nah, ini yang dikatakan struktur tulang panjang di bagian tengahnya ini berisi adalah kanal Havers. Nah, kanal Havers ini dalam kondisi hidup itu berisi pembuluh darah dan juga saraf. Ini kanal Havers ya. Itu adalah gambaran kanal Havers. Kanal Haversnya sudah kita identifikasi. Oke, di sini nggak ada detailnya. Kanal Havers. Kanal Havers sama dengan saluran Havers ya. Kemudian ada struktur yang mengitari daripada si kanal Havers itu yang kita katakan sebagai lamel. Ini lamel ya. Lamel itu adalah struktur yang tersusun secara konsentris mengelilingi daripada si kanal Havers ataupun saluran Havers. Nah, kalau kita perhatikan lebih lanjut, pada lamel ini ada struktur yang berwarna hitam-hitam ya teman-teman ya. Ada struktur yang berwarna hitam-hitam ya. Ini yang dikata aku ambil gambar yang di sini deh ya. Ini adalah tadi lamelnya, kemudian ternyata ada struktur yang hitam nih di tengah teman-teman ya. Ini dikatakan sebagai lakuna. Yang mana lakuna dalam kondisi hidup dia akan berisi osteosit ya. Kemudian struktur lain yang dapat kita identifikasi pada gambar ini adalah tadi kita sudah identifikasi osteositnya sudah, lakunanya sudah, sistem Havertz. Oke. Nah, kemudian kita juga tadi lambda Havertz sudah kita identifikasi. Nah, kemudian struktur berikutnya yang bisa kita identifikasi apa? Nah, jadi di antara lamel yang satu dengan lamel yang lain, kalau kita lihat bersama, itu dihubungkan oleh berbagai, ada sebuah struktur ya. Oke. Struktur yang menghubungkan antara lambang satu dengan label yang lain itu kita katakan sebagai apa? Itu adalah struktur yang dikatakan sebagai kanalikuli. Nah, kanalikuli itu tadi yang aku katakan sebagai struktur penghubung antara label satu dengan label lain, yang mana pada kondisi hidup dia akan berisi cabang sitoplasma daripada osteosit. Kenapa demikian? Tadi kita tahu ya teman-teman, ini adalah osteosit, kemudian dihubungkan nih oleh si kanalikuli. Nah, itu adalah penonjolan sitoplasma. Nah, apa sih signifikansi daripada kanalikuli ini? Nah, dia diperantarai oleh gap junction dan juga dia umumnya dapat berperan dalam transfer nutrisi. Nah, kemudian teman-teman kita juga dapat mengidentifikasi bahwa ternyata kesatuan dari struktur yang ada kanal Haversnya, ada lamel-lamel, ada lakuna, ada osteosit, ada kanalikulinya, ini membentuk suatu struktur yang dikatakan sebagai sistem Havers atau yang disebut juga sebagai osteon yang merupakan unit struktural dan juga fungsional terkecil daripada sebuah tulang. Nah, kemudian kita dapat melihat juga ada lamel-lamel yang dia mungkin agaknya terpotong ya teman-teman ya, yang terdegenerasi. Nah, itu dikatakan sebagai lamel interstisial. Nah, kemudian kalau kita lihat kembali pada gambar ini ya teman-teman, tadi ini adalah si lamel Havers itu adalah yang ini ya, yang struktur memutar-mutar lamel Havers.
Kemudian kanalikuli lah yang menyambungkan antara struktur satu osteosit dengan osteosit lain ya. Dia merupakan kalau pada kondisi hidup berisikan tonjolan sitoplasma. Kemudian kita dapat menemukan lakuna yang hitam-hitam itu. Kemudian ada sistem Havertz atau osteon yang merupakan kesatuan. Dan juga ada saluran Havertz di tengahnya. Nah, antara satu saluran Havertz dengan saluran Havertz lain itu dihubungkan oleh ada struktur yang dikatakan sebagai saluran Volkmann. Saluran Volkmann itu merupakan struktur yang menghubungkan antara si saluran Havertz atau kanalis Havertz dari sel tulang yang satu dengan sel tulang yang lain. Itu adalah struktur saluran Volkmann. Kemudian di sini kita dapat melihat juga ada struktur lamel interstisial yang terpotong-potong ya teman-teman ya ini. Ini lamel interstisial yang terpotong-potong. Eh, Pada sediaan yang sama kita juga dapat melihat ini adalah lakuna. Lakuna yang pada kondisi hidup dia akan berisi osteosit, ya. Kemudian ini adalah struktur lamela, ini adalah struktur eh, kanal Havertz, ya. Kemudian antara satu osteosit dengan osteosit lain, dia akan dihubungkan oleh kanalikuli untuk memberikan transport daripada nutrisi sehingga dapat tetap ternutrisi dengan baik. Kemudian struktur lain yang dapat kita identifikasi, ya aku rasa ini sudah ya hanya pengulangan saja. Oke, kemudian tadi bagaimanapun tentunya tulang terus-menerus dipelihara nih teman-teman strukturnya agar tidak mengalami kerusakan. Dalam artian ketika tulang mengalami kerusakan atau terjadi gangguan dan sebagainya dapat tetap dipertahankan. Nah, pemertahanannya ini adalah melalui mekanisme penulangan. Ada dua jenis penulangan yang dapat kita temukan, ada penulangan desmal atau kondral, dan juga penulangan endokondral atau yang dinamakan sebagai enkondral ataupun intercartilaginous. Nah, yang pertama kita bahas desmal atau kondral. Nah, ini dia adalah penulangan secara langsung tanpa ada pembentukan tulang rawan. Sedangkan kalau penulangannya endokondral atau enkondral atau intracartilaginous, dia awalnya nih berasal dari sebuah cetakan tulang rawan. Jadi dibuat dulu tulang rawannya. Jadi didahului pembentukan tulang rawan. Ini harus kita bedakan ya teman-teman karena nanti akan berbeda dari mekanismenya. Nah, ini dibedakan ada dua, ada yang primer sama sekunder. Primer itu terjadi ketika kita berada dalam rahim, di mana ada pulau-pulau mesenkimal yang berubah menjadi tulang rawan melalui proses penulangan. Sedangkan kalau sekunder itu kita temukan pada tulang panjang. Nah, yang pertama kita bahas adalah penulangan yang endokondral, artinya sudah ada cetakan tulang rawannya terlebih dahulu. Ya, mari kita identifikasi bersama struktur yang ada. Nah, jadi kita dapat bedakan menjadi 6 zona berbeda pada penulangan endokondral. Ada zona rehat, zona proliferasi, hipertrofi, kalsifikasi, degenerasi, dan juga osifikasi. Mari kita telaah satu persatu strukturnya. Ya, kalau kita lihat pertama di sini yang paling luar ini gambarannya adalah gambaran zona resting atau zona istirahat. Kenapa dikatakan demikian? Karena kita dapat melihat bahwa sini ada sel-sel kondrosit yang masih pipih dan terpisah-pisah. Resting zone ini sel-selnya tuh masih dalam ukuran yang normal, bentuk normal, teman-teman. Sedangkan sesudah resting zone, di zona berikutnya adalah zona proliferasi. Sesuai dengan namanya proliferasi, artinya ada pembelahan-pembelahan. Sehingga apa? Kondrosit yang awalnya cuma satu, berproliferasi kemudian membentuk struktur yang saling menumpuk dan menumpuk. Ya, di sini kita dapat melihat bahwa oh ini masih satu-satu, kemudian pada struktur yang ada di sebelah sini ya, teman-teman, ini yang nomor 2, ini kita dapat melihat mungkin strukturnya sudah mengalami penumpukan-penumpukan. Nah, mungkin dari luar tuh kita tidak dapat melihatnya dengan jelas, tapi nanti kita akan lihat pada gambaran mikroskopis yang lebih jelas. Kemudian sesudah itu akan ada zona maturasi atau hipertrofi. Jadi sesudah dia diproliferasikan dalam jumlah yang banyak, dipengen supaya apa? Supaya sel-sel tersebut menjadi matang. Nah, ini adalah dalam rangka upaya persiapan si sel tulang rawan. Maka ini tadi adalah sel kondrositnya itu sendiri. Nah, maturasi mengalami hipertrofi sehingga apa? Sel kondrosit yang ada sebelumnya dia sudah berhenti berproliferasi, kemudian mengalami pembesaran. Sehingga akan memberikan gambaran apa? Gambaran seperti koin bertumpuk yang nanti akan kita lihat. Nah, ini adalah gambaran koin bertumpuk. Nih kita dapat melihat bahwa kondrositnya udah bukan sendiri-sendiri lagi. Kalau di sini masih sendiri-sendiri berdirinya. Kalau pada zona proliferasi, tadi dia sudah menjadi 2 ataupun 3. Nah, kemudian dia akan mengalami pembesaran pada zona maturasi, kemudian dia akan memasuki zona berikutnya, yaitu zona kalsifikasi. Nah, yang harus kita perhatikan nanti kalau pada zona kalsifikasi, itu adalah zona yang terjadi
Jadi kan tadi kan dia sudah mengalami pembesaran, ya sudah mengalami proliferasi, kemudian sudah mengalami hipertrofi, kemudian dia akan mengalami pemadatan. Untuk pemadatan, yaitu penambahan materi untuk apa namanya supaya dia bisa terkalsifikasi lebih kuat, ya. Jadi kan tadi hanya berupa struktur selulernya aja. Berikutnya adalah dilakukan supaya lebih kuat. Ini klasifikasi matriksnya nanti akan kita lihat berupa gambar yang lebih biru, akan tapi di sini tidak dapat kita lihat. Kemudian yang zona kelima yaitu degenerasi, di sel kondrositnya itu nanti akan mengalami degenerasi nih. Sesudah dia dikalsifikasikan, dia akan mengalami degenerasi dan terakhir osifikasi. Mungkin kalau di sini masih cukup ngawang, kita langsung aja masuk ke dalam gambaran berikutnya. Nah, ini adalah gambaran yang cukup jelas. Ya, gambaran yang dapat kita lihat dan juga gambaran yang ada di sini, ini sebenarnya sudah masuk kepada zona yang kedua ya teman-teman ya. Kalau zona yang pertama kita dapat melihat bahwa sel itu masih satu-satu berdiri sendiri. Ya, itu adalah zona istirahat. Di sini kurang terlihat dan di sini langsung sudah memasuki zona proliferasi. Zona proliferasi itu zonanya khas, teman-teman. Zona proliferasi zonanya khas karena apa? Dia sudah mengalami apa namanya? Ada beberapa tumpukan kondrosit. Jadi kondrositnya nggak berdiri sendiri. Ini tumpukan-tumpukan kondrosit ya. Ini tumpukan kondrosit. Ini adalah merupakan gambaran daripada zona proliferasi. Kemudian di sini kita dapat melihat pada struktur yang ada di sini, dia sudah mulai mengalami pembesaran ya. Sudah mulai mengalami pembesaran nih. Awalnya kan strukturnya kecil seperti ini terus menerus mengalami pembesaran. Hingga pada akhirnya di sini kita dapat melihat ini strukturnya semakin membesar, semakin membesar. Ini masuk kepada zona berikutnya yaitu zona hipertrofi. Ya, terus-menerus mengalami pembesaran. Kemudian kita dapat melihat pada zona ini sudah mulai terjadi perubahan warna menjadi warna yang lebih biru strukturnya. Itu maka kita bisa definisikan sebagai struktur zona klasifikasi ya di sebelah sini. Kemudian lama-kelamaan dia mulai menyusut ya teman-teman, mulai menjadi makin kecil, kondrositnya sudah mulai menghilang strukturnya, yaitu nanti masuk ke zona degenerasi dan yang paling terakhir zona klasifikasi ataupun zona osifikasi. Ya, kita lihat pada gambaran ataupun sediaan berikutnya lagi. Nah, ini koinnya sudah bertumpuk dan kita lihat strukturnya sudah semakin besar ya. Ini strukturnya sudah semakin besar dibandingkan struktur-struktur yang ada di sisi-sisinya. Ini maka kita katakan sebagai eh, zona hipertrofi karena struktur koinnya sudah menumpuk. Oke, mungkin kita akan kembali ke slide sebelumnya karena ada beberapa hal yang mungkin bisa aku highlight lebih lanjut. Ya, tadi ada 6 zona tersebut. Nah, mungkin yang aku highlight di sini adalah aku akan ceritakan secara lebih spesifik bagaimana penulangan endokondral ini itu dapat terjadi seperti itu. Yang pertama, kondrositnya berada pada fase rehat atau resting, berarti dalam kondisi normal, kemudian masuk ke zona proliferasi. Zona proliferasi dia akan mengalami pembelahan, jadi kondrositnya dibelah untuk dipersiapkan untuk menjadi kondrosit yang beneran kondrosit, untuk mempersiapkan nanti dalam proses pembentukan tulang yang sesungguhnya. Kemudian pada tahapan yang ketiga akan terjadi hipertrofi ataupun maturasi, jadi ukuran selnya membesar dibandingkan apa yang terdapat pada proliferasi. Kemudian masuk ke zona klasifikasi. Di zona klasifikasi tadi sel-sel kondrosit yang memang berproliferasi kemudian pada akhirnya berhipertrofi itu akan mengalami pemadatan ya dan juga akan menimbulkan gambaran matriks yang lebih biru. Nah, kemudian akan masuki zona degeneratif. Kenapa demikian? Karena tadi kita logikakan bahwa dia sel-sel sudah terklasifikasi. Sudah terklasifikasi artinya bahwa sel-sel yang ada, eh, sel-sel yang ada yang dapat kita temukan sudah terklasifikasi dalam artian dia berarti kan sudah menjadi lebih padat. Sehingga apa? Semakin sulit untuk berdifusi. Kalau semakin sulit berdifusi, otomatis sel-sel akan berdegenerasi karena tidak mendapatkan vaskularisasi dan juga nutrisi yang cukup. Sehingga apa dampaknya? Dampaknya pada kondisi yang mengalami degenerasi itu sendiri, teman-teman, dia sel kondrositnya nanti dia akan meninggalkan lakuna. Sehingga lakunanya kosong. Nah, lakuna yang kosong ini, teman-teman, akan digantikan oleh osteoblast pada proses osifikasi. Nanti dia akan ada masuk sel-sel osteoblast yang kemudian berubah menjadi osteosit, matriks dan sebagainya akan berkaitan dengan penulangan. Jadi demikian tadi bisa aku jelaskan berkaitan dengan bagaimana sih mekanisme penulangan endokondral itu sendiri. Kita ulang, kita lihat bahwa pada struktur yang ada di sebelah kiri tadi,
ini struktur zona rehat karena dia masih berdiri sendiri. Kemudian kalau sudah mengalami pembelahan jadi bertumpuk-tumpuk itu zona proliferasi. Kemudian kalau ukurannya sudah mulai membesar itu adalah zona hipertrofi. Kemudian kalau sudah berwarna biru dia masuk zona kalsifikasi. Kemudian kalau misalnya kata dia sudah terlihat strukturnya mulai hilang, karena struktur padat ada sel-selnya. Ini strukturnya sudah mulai hilang, struktur selnya sudah mulai menghilang, itu adalah zona degenerasi. Dan terakhir yang tidak dapat kita lihat di sini adalah zona osifikasi, ya, proses penulangan itu sendiri. Nah, kalau tadi kita sudah bahas mengenai penulangan endokondral, berikutnya kita akan membahas mengenai penulangan desmal. Nah, penulangan desmal ini dilakukan langsung ya teman-teman, jadi dia tidak membutuhkan cetakan tulang rawan. Nah, struktur apa yang dapat kita identifikasi di sini? Struktur yang dapat kita identifikasi adalah ada struktur sumsum tulang, ya ini sumsum tulang yang berwarna putih, pearl space. Kemudian ada struktur balok-balok tulang, ya ini adalah balok-balok tulang, ya. Struktur yang aku tunjukkan ini adalah struktur balok-balok tulang. Nah, ini adalah struktur balok tulang atau trabekula daripada tulang itu sendiri. Ini balok-balok tulang. Kemudian di balok tulang itu kita dapat menemukan ada sel-sel osteoblast. Nah, sel-sel osteoblast ini ada dua jenis. Ada yang resting dan juga aktif. Sel-sel osteoblast yang dia aktif, dia akan berbentuk kuboid seperti demikian. Ini kuboid dia aktif nih, teman-teman. Kemudian struktur mana lagi yang kuboid ya? Ini kuboid ini bisa dikatakan sebagai sel-sel yang aktif ya. Ini kuboid itu yang aktif. Sedangkan kalau misalnya dia resting, dia bentuknya pipih ya teman-teman ya. Itu osteoblast. Kemudian osteoblast nanti dia akan mensekresikan sama mekanismenya akan mensekresikan matriks ekstraseluler, dia akan membuat terjadi matriks sehingga apa osteoblastnya lama-kelamaan dia akan apa namanya terjebak ya membentuk osteosit akan membentuk osteosit di tengah yang kemudian memberikan struktur kekuatan pada tulang itu sendiri. Kemudian struktur apa yang dapat kita identifikasi lagi pada gambaran ini? Oke, sudah. Struktur yang dapat kita identifikasi yang tadi. Kemudian di sini dapat kita lihat ya teman-teman tadi ini adalah struktur sumsum tulang. Ini adalah struktur sumsum tulang ya. Ini sumsum tulang yang berwarna putih, sumsum tulang. Kemudian di sini adalah si struktur trabekula tulang ya. Struktur trabekula ataupun struktur daripada balok tulang itu sendiri. Trabekula tulang ataupun struktur balok tulang. Nah, kemudian di gambar terakhir yang dapat kita identifikasi, di sini ada juga osteoklas. Nah, ini adalah gambaran sel-sel osteoklas yang merupakan gabungan daripada makrofag dengan banyak inti di dalamnya. Selnya besar, intinya banyak. Kemudian di sini akan membentuk sebuah struktur seperti lakuna, ya. Penonjolan ini yang disebut sebagai lakuna Howe-ship, yang secara tidak langsung dikatakan sebagai hasil gigitan daripada osteoklas. Ya, osteoklas kita ketahui fungsinya adalah berperan untuk resorpsi tulang dan juga remodeling tulang. Ya, ini berada pada tepi trabekula tulang. Ini struktur trabekula yang tadi aku tunjukkan. Di bagian tepi-tepinya kita dapat menemukan struktur osteoklas. Nah, untuk materi pembahasan berkaitan dengan histologi, sampai di sini. Pada video berikutnya, kita akan membahas lebih lanjut berkaitan dengan aspek patologi anatomi dari sistem muskuloskeletal. Semoga penjelasannya cukup bisa dipahami, dan aku mohon maaf jika mungkin beberapa kali sempat terdistraksi, sehingga mungkin tidak fokus dalam memberikan penjelasan kepada teman-teman. Akan tetapi semoga bisa dimengerti, dan sampai bertemu di video berikutnya.